Wah, ini pohon tantangan ini Mas. Kenapa? Om Kris nantang siapa yang berani masuk, tapi jangan. Masuk ke mana? Masuk itu sela-sela pohon. Oh. Tapi jangan, resiko tinggi. Bagus tuh. Ini adalah pohon tertinggi di kaki Gunung Merapi. Oh gitu. Nah, kalau kita lihat dari sini kan itu paling tinggi sekali. Iya, wah baiklah di sini. Bagus ya. Kita muteri pohon. Pesona pohon di kaki Gunung Merapi. Oke. Nah, aku nggak sampai masuk tapi di atasnya aja, Om Kris. Semoga nonton kita di atasnya aja nggak masuk. Oke, wih. Wow. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini bagiku ya, momen spesial teman-teman. Akhirnya setelah penantian dari build kemarin, sempat crash, build lagi itu sekitar nunggu hampir 1 bulan, mungkin udah 1 bulan ya. Itu juga nggak langsung bisa kayak gini, jadi kemarin tuh sempat ada kendala dari mulai kuatnya goyang-goyang, terus kayak mau dead roll gitu, sempat dibawa ke istilahnya ke tempat servis lagi. Nah, akhirnya sekarang ini sebentar aku bawa kuatnya. Mumpung masih ada. Jadi nah ini. Jadi aku juga mau update progres ya, maksudnya dari kuatnya sendiri tuh 3D print juga udah ada perubahan dari 1 bulan ini. Dari tadinya ada buat dudukan untuk action cam, akhirnya ini langsung GPS saja karena saya nggak pakai action cam, langsung pakai O3. Lalu untuk antena yang tadinya pakai T antena sekarang jadi immortali antena kan. Nah ini jadi 3D printnya yang untuk dudukan antena ini udah dihilangkan, jadi langsung untuk antena VTK aja. Jadi paling itu. Nah sekarang spesial juga ditemani sama Mas Suhan. Nah ini Suine Longreng nih, guru saya Longreng nanti insya Allah kalau nanti sampai ke atas itu termasuk yang momen spesial buat saya. Kayak gitu. Yuk kita langsung aja, dan nyala dari tadi nih. Oke. Nanti butuh bantuan Mas Suhan ini buat mengarahkan arahnya kemana, dengan kondisi atas kemana. Yang penting ke arah gunung maksudnya. Arah gunung, ya. Gunungnya lebar maksudnya. Posisiku terlalu bawah, terlalu tinggi, atau kurang kanan atau kiri. Nah itu butuh memang yang udah pengalaman sih menurutku. Untuk kontur kan di gunung berbeda-beda ya. Kalau Mas Suhan ini untuk Gunung Merapi, nah udah kayak di luar kepala dia udah ngerti kontur-konturnya, apalagi ini dari Senowo ya, Sungai Senowo. Oke. GPS 26, baterai 4 volt penuh, acro mode. Ini aku cek dulu acro mode. Ini air mode. Oke, kita pakai acro mode dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Take off. Udah record on ya. Oke. Ketinggian nggak nih Mas gini? Ya, halus, suaranya halus. Itu gini aja ya. 4 in, drone kecil, muncak. Iya, 4 in. 4 in pakai 6S Lion 2500 mAh. Kecil mungil loh Mas. Ya, ini ya kurang kencang ya Mas ya. Aku ini kecepatan di 20 km per jam. Agak kencang lagi kali ya? Sesuaikan aja sesuai kebutuhan. Kalau menurut jenengan masih kurang, tambah nggak apa-apa. Ini throttle-nya di 27. Oke, 20 km. Apakah angin ke sini? Tapi ini mesti aku rutenya sini aja aman ya Mas ya? Oke, aman, insya Allah. Oke, throttle aku keep sekitar segini ya, 28. Agak goyang-goyang nih. Mungkin angin. Tapi tadi sebenarnya aman Mas, di atas aman sebenarnya. Aman ya. Apa drone ya? Enggak ya? Enggak. Baterai aman. Ampernya di bawah 10 Mas. Ya. Sayangnya udah backlight ya Mas ya. Iya, ini aku langsung ke arah kanan sini. Kanan nggak apa-apa. Ini kan ada cabang 2 Mas ya. Kiri atau yang kanan? Bagusnya. Kalau menghindari backlight mending langsung kanan nggak apa-apa. Langsung di atas. Di atas itu nggak apa-apa. Oke. 250 mW. Jadi ini dynamic power on, tapi memang minimum powernya aku set 250 mW. Memang sengaja sih, biar nggak terlalu naiknya dari 25 ya, defaultnya kan 25.
Ini kalau sukses keren nih Mas Wik, karena 4 in drone kecil. Amin, amin. Nah, mudah-mudahan nanti selamat selalu bisa merekam momen-momen perkembangan Merapi ya Mas Wik. Amin, amin. Nah, ini terlalu 30, speednya sekitar 45. Udah kira-kira segini aja ya. Nah, kita batasi aja. Nah, nggak usah kenceng-kenceng. Oke, ini aku ambil agak kanan. Masih 250 mW. LQ-nya masih 100, masih bagus. Kalau RSSI aku masih kurang paham sih untuk bacanya. Yang sebelah kanan atas itu sebenarnya RSSI yang klip-klip 80/1, tapi kalau LQ-nya itu yang 5/100 itu. 100 masih bagus, ya. Bagus sekali. Ya. Nah, ini udah langsung 500 mW nih, Mas. Itu udah agak turun. Oke, ketinggian nggak? Nggak ya, aman ya. Kalau tinggi rendah itu sebenarnya ini Mas. Selera. Selera ya. Ini mataharinya ngintip-ngintip dari kiri. Kadang kelihatan, kadang enggak. Nah, ini pas agak turun dikit, matahari nggak kelihatan. Nanti pas agak naik dikit, nah agak kelihatan. Udah, sini aja ya, biar nggak terlalu kanan ya. Dan ini lurus ya. Benar, lurus. Sambil menikmati pemandangan. Oh iya, aku tuh sampai lupa menikmati pemandangan karena terlalu serius ngeliati OSD ini. Karena jujur masih agak ada trauma-trauma juga dari yang sebelumnya. Jadi ini ya pertama kali ya maiden ya untuk kuat ini untuk di lereng gunung ini. Oh iya, ini pertama kali ya? Pertama kali. Ya, pertama kali. Oke, mantap. Jadi ini pertama kali. Ya, tapi walaupun pertama kali tapi memang sudah kita tes ya. Makanya itu lumayan lama aku nunggunya karena memang benar-benar aku pastiin kalau ini tuh kuatnya sehat gitu insya Allah. Dari mulai baterai kita udah uji sampai 20 menit sebelumnya. Terus dari mulai jarak kita uji ya Mas ya kemarin ya. Sekitar 3 kilo ya udahannya. Masih aman. Masih aman. Perjuangan untuk ngedrone gunung itu memang enggak istilahnya perlu perhitungan banyak ya Mas Yuki. Iya, betul. Serta-merta kita bikin duit langsung terbang enggak. Ya, ketika pun kuat sudah siap, cuaca belum tentu. Nah, banyak faktor. Ya. Kadang ada teman udah nunggu seminggu. Waktu itu dulu minggu lalu juga bukan minggu lalu. Waktu sebelum keras pertama itu juga saya nunggunya kira-kira seminggu. Makanya ketika dapat cerah itu kayak menggebu-gebu itu loh. Kepengen naik. Nah, itu terlalu sebenarnya aku ketinggian juga waktu itu. Merapinya melambai-lambai Mas. Iya, nah. Oke, ini power 1 watt, throttle sekitar 30-an, baterai 3,75, GPS 30. Speednya ya 26-an. Ya oke, kita pelan-pelan gini aja ya. 2 watt. Tapi LQ-nya masih 100. Oke. Oke, agak naik, Boh. MBPS-nya drop. Ini kepalaku sudah benar belum ya? Sudah benar. Udah ya. Oke, aku agak naik. Ini tadi sempat turun di 18. Ini udah. Oke, baterai masih 3,7, 3,6 lah. 18 Mbps. Oke, aku pelan, agak lebih naik lagi. Oke, 25 naik lagi. 30 lagi. Oke, tak agak maju sekarang. Agak backlight ya dari sebelah kiri atas ya. Kiri. Matahari sudah ngintip. Nah, ini udah maksudnya ketutupan gunung nih. Aku agak mepet ke gunung ini sudah. Oke, gini aja santai. Kita climbing pelan-pelan, throttle di 34, kecepatan di 30 km/jam. Jarak 3 kilo. Jarak 3 kilo. MBPS-nya turun nih. Aku tanya lagi, maksudnya drone-nya aku naikin. MBPS-nya soalnya turun. Nah ini 20. Nah, aku maju segini. Berarti memang rencana tadi tuh mau menghindari backlight ya. Jadi aku mepet gunung, tapi ternyata ketika mepet gunung sinyalnya turun, sinyal Google MBPS-nya. Oke. Jarak di 3,2. 3,2. Oke. Masih 700 meter lagi masih. Baterai di 3,6. Masih aman. Aku masih agak tegang ini. Oke. Aku agak naik lagi.
Kepalaku tapi bener ya. Udah ya. Takutnya nek miring-miring atau enggak ya. Enggak miring. Ini berasa aku nggak jalan loh Mas. Padahal speednya 21. 21. Coba aku Berarti agak maju. agak maju ya. Maju. Maksudnya dia tetap ada progres ke depan. Cuma kan memang ini nanjak ya. Nanjak. Nanjak banget. Yang totalnya udah hampir 40 tadi nggak kerasa. Cepat banget masih 46 kilo. Kenapa? Kecepatan hampir 40. Oke. Totalnya di 35. Power di 2 watt udah nih. Tapi alkunya bagus sih. WPS juga 27. Ukuran besar ya Mas. Ini aku coba mendekat lagi Mas ya. Oke. Aku agak arahin ke. Ini aku terlalu kanan nggak Mas? Enggak. Masih aman ya? Masih aman. Ini jenengan masih di arah Apa Mas? selatan kayaknya. Belum di masih di arah barat, belum barat daya. Oh, kaget aku Daya selatan. sebelah kanan sana. Yang ada gundukan itu loh Mas. Berarti ini aku malah ke kanan ya, arah kanan aja ya? Harusnya ke kanan. Oke, ini aku agak ke kanan, mataharinya udah muncul itu, ketutupan awan ya Mas ya? Apa yang namanya? Awan ya? Oke, pelan-pelan. Pelan-pelan masih di situ ada kontur. Oke. Nah, yang ada asapnya itu ada kubah Baradaya itu. Ada sebelah kanan, ada yang lurus ini kayak bentuk U ini apa Mas? Oh, itu yang sebelah sini, yang sebelah barat itu. Oh, ini aku coba ke kanan lagi masih bisa aman? Masih bisa. Baradaya itu bukan ini ya, masih Bukan. sana lagi ya? Masih sana. Berarti aku coba ke sana. Bismillah. Ini aku coba, bentar. Cover dulu, aku coba air mode. Oke, air mode. Bismillah. Oke. Ini air mode. Tadi masih akro ya. Ini ada asap-asap sepertinya angin ke arah kita ya. Itu yang tengah itu kubah tengah itu. Oh, ini berarti aku malah harus ke kubah tengah ini ya. Itu kubah tengah yang depan, terus kubah lava Baradaya yang kanan. Nah, ini kalau pucuknya ini apa? Yang di pas tengah frame ini. Itu kubah berapa ya? Aku coba mendekat situ. 92 apa ya? Dekat ya Mas ya. Oke, tapi jangan terlalu mepet Mas. Kemarin si Noventa lost di situ. Oke. Wih, ini ya asap sulfataranya tebel. Berarti ini kita sampai atas nih ya Mas ya. Aku deg-degan Mas. Wih, ngeri. Ini kalau turun ke kanan pi Mas? Aku nggak tahu, apa mundur aja mending. Kalau itu, nah selera pilot bisa mundur, bisa sesuai dengan ini aja. Feeling jenengan. Aku coba mendekat ini. Wah, itu udah kelihatan. Jadi kita udah di puncak ya Mas ya? Udah di puncak ini. Itu kan kubah tengah itu, yang tengah-tengah itu kan kubah tengah. Sayangnya ketutupan asap sulfatara, Iya. begitu clear ya. Oke, ini aku coba mundur pelan-pelan. Agak getar-getar ini. Getar-getar drone-nya. Mungkin anginnya di atas tinggi. Loh, kerasa banget getar ya. WPS juga sempat drop. Jadi aku mau turun tuh kayak ragu. Oke. Baterai masih di 3,5. Aku mundur ya, coba ya. Aku mundur agak ke kanan. BPS-nya aku turun jauh ya. Aman 20-an, 23. Oke. 28 naik lagi 30. Baterai di 3,5. 3,4 sekian. Nah, ini aku agak ke kanan Mas ya. Nah, Santai ini, dulu kanan. Nah, ini di antara salah kubah 92 dan 2021. Ya, 2021 yang kanan itu Mas, yang kubah lava Baradaya. Oke, yang 92 yang kiri. Yang kiri. Oke. Nah, gugurannya itu kalau yang sebelah kiri itu di antara ini, di antara salah ini yang putih ini. Nah, disitulah pusat guguran. Ini daerah sini ya. Depan ini, Mas. Depan ini persis ya. Itu ada asap itu juga ya. Nah, Pas tengah itu ya. Nanti kira-kira baterai 3, berapa ya? 4 turun lah ya. oke. Untuk cari aman kita udah sampai atas nih. Nah, inilah kubah lava Baradaya. Sebenarnya yang kanan ini tuh Mas, misalnya yang berduduk ini tuh. Ini ya. Itu. Iya ya, ini Iya. ya. Ini yang ya. paling banyak guguran yang ini, kubah. Iya. Yang ini. Ternyata ada asap juga ya di dinding-dinding samping ini ya. Ya, betul. Wah, asapnya banyak Mas. Asap sulfatara. Karena air-air ini banyak hujannya Mas. Jadi biasanya semakin banyak hujan, curah hujan, biasanya asap sulfatara itu semakin tebal. Oh gitu. Karena bercampur dengan uap air.
Aku coba agak turun. 2 watt tapi LG-nya bagus Mas. Iya, doa tapi LG bagus. Oke, 3 bar bagus dari sinyal BBS. Oke, kita sampai atas terus kita turun ya. Pelan-pelan. Mau naik lagi, baterai di 3,41, throttle di 36. Aku coba naik. Mendekat lagi terus kita turun. Tapi kalau dari visual GoPro kelihatannya Mas ya? Apanya? Kontur gunungnya. Lumayan, cuman kan ini karena asap ini ya, kabut-kabut ini. Nah ini, nah ini. Serem. Oke, aku turun ya. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung menuki, kita menuki. Ini lurus saja ini ya. Iya, lurus saja. Kita pulang. Untuk misi pertama kali ini, itu bayangannya Kayaknya gunung. Iya, ternyata aku baru ngeh loh, gunung itu ternyata bayangannya sebesar itu. Wah, kita sini menuki. panahnya 80. Kalau turun cepat Mas Wik. Oh iya, padahal nih terlalu cuma 24. Kalau standarnya kalau kita naik itu 6 menit. Kalau turun sekitar 3 menit setengahnya. Oh gitu. Iya, setengah. Ini udah 13 menit nih. Oke. Kalau baterai masih banyak Mas Wik, 3,44 ya. 3,4 ya. Dari aman. Nah, penerbangan yang ke depan mungkin masih bisa kita ini ya. Eksplor lagi ya, eksplor iya. ya. Oke, jangan lupa like, subscribe-nya teman-teman. Di channel Mas Wik. Waduh. Besok akan ada update Merapi dari Mas Wik. Amin. Ya Allah. Amin. Ini pulangnya sebentar Mas. Ini rutenya yang bener ini atau yang agak kanan? Bener, yang kiri aja. Itu kan pos gede yang depan. Itu kan ada kayak nih ya, yang aku coba ketengahin. Nah ini, ini Pos kan gede. ada kayak yang puncak dikit ya, bukit kecil itu ya. Kecil. Berarti kita yang sebelah sini ya. Yang kiri. Nah ini ya, sebelah kirinya bukit itu ya. Bener. Oke. Jujur ini aku masih gemeteran ini. Tapi nagih ya Mas Wik ya. Iya, waduh, Gemeterannya itu nagih. Kalau long range itu seperti itu. gemeteran. Kalau kita terbang itu gemeteran. Rasanya adrenalinnya kita naik. Tapi ketika kita turun itu sepertinya pengen naik lagi. Iya. Ini aku coba deketin, ini kan di pucuk ini apa? Ada pohon. Bukit ini ada pohon. Aku deketin di pohonnya. Oke. Itu sebenarnya di pohon itu kita masih land of sight dari sini ya. Aman masih, ya. Masih aman. Ya. Dan itu sebelah kanan kelihatan ada Gunung Merbabu. Siluet dikit-dikit itu sebelah kanan. Semoga kerekam nanti di kameranya. Wah, ini pohon tantangan ini Mas Wik. Kenapa? Om Kris nantang siapa yang berani masuk tapi jangan. Masuk ke mana? Masuk itu sela-sela pohon. Oh. Tapi jangan, resiko tinggi. Bagus tuh. Ini adalah pohon tertinggi di kaki Gunung Merapi. Oh gitu. Nah. Oh. Kalau kita lihat dari sini kan itu paling tinggi sekali. Iya, wah Pohonnya. baiklah di sini. Oh. Bagus ya. Kita muteri pohon. Pesona pohon di kaki Gunung Merapi. Oke. Nah, aku nggak sampai masuk tapi di atasnya aja, Om Kris. Semoga nonton. Kita di atasnya aja nggak masuk. Oke, wih. Wow. Nah ini agak kiri ya, nggak ke kanan. Nah sana. Berarti ini kita lurusan ini. Nggak lurus aja. Oke. Sepertinya aman nih penerbangan hari ini. Ini Pohon itu jaraknya 1,5 kilo dari sini. Oh iya, 1,5 kilo, betul. Ini aku gemeternya antara dingin atau memang gemeter nggak tahu nih. Campur aduk nih. Soalnya tadi memang cuacanya lebih dingin dari biasanya. Bener, dingin. Nah ini udah 3,3. Warningku udah mulai nyala nih Mas. 3,3. Tak Tapi kalau satu. Lian masih aman ya Mas? Masih. 3,0 pun masih bisa sebenarnya. Ya, Tapi cuma kita ya cari dulu. aman. Besok masih kita bisa, Ya. lain hari kita Amin. lebih eksplor lagi yang lebih lama. Amin. Dan ini juga baterai kecil kan, maksudnya untuk 4 ini baterainya juga masih 6S 1P ya. Kalau teman-teman yang tujuin kan udah 2P ya. Jadi dari segi voltase sama power mAh-nya itu lebar banyak gitu loh. Jadi bisa lebih aman terbang-terbang ini. Misalnya bensinnya itu nggak bisa kita kasih banyak-banyak. Ceritanya gitu. Iya. Tapi kan ininya konsumsinya kecil juga Mas Ik. Betul. Tapi sebenarnya nggak terlalu signifikan bedanya. Kita ada kelewat ya? Ini ya kayaknya ya?
Nah, ini Nah, benar. suara prop dah nyampe. Aduh. Wah, Nah, kita di bawah situ. Oke. Oke, kita putar sedikit sebelum landing. Tuh, beeper udah nyala, udah kedengeran. Putar-putar. Jadi ini kita daerah sini. Ini tuh spotnya mirip dengan yang waktu hilang di uploadan pertama itu. Ya juga terbangnya di sini, makanya ini untuk saya sendiri itu tantangan yang apa ya, mengalahkan ketakutan diri sendiri. Wah, kemarin jadi di situ, sekarang udah coba harus di tempat yang sama, semoga bisa. Aduh, itu dia. Oke, masih di air mode. Dah, kita persiapan landing aja. Tanganku kaku, Mas, serius. Ya. Tanganku kaku. Alhamdulillah sukses. Nah, misinya. Alhamdulillah. Kakunya itu kaku kayak takut-takut gerak gitu loh. Air mode aku matikan, agro lagi. Coba landing di meja. Susah ternyata. Goyang-goyang, agak beda sih ini settingannya. Jadi kayak gimana ya, lebih licin. Dikit lagi, susah ternyata landing di meja ya. Oke, alhamdulillah. Empat in. Kecil. Wah, akhirnya alhamdulillah teman-teman. Sukses ini berkat ada suhu yang menemani, jadi saya dipandu untuk terbang sampai atas sana. Wah, ternyata sudah drone kecil seterang. bisa teman-teman. Drone kecil ternyata bisa. Ternyata Jadi bisa. harus tujuin ya Mas Egi ya. Ya nggak harus. Tapi kalau ada lebih baik, Mas. Nggak harus, tapi kalau ada lebih baik. Ya subjektif sih. Kalau ada lebih baik. Karena lebih ada pilihan ya sebenarnya ya. Sebenarnya drone itu nggak ada yang paling-paling, jadi lebih ke disesuaikan kebutuhan dan kemampuan masing-masing kayak gitu. Oke. Wah, ini aku bingung mau cerita apa ini. Aku cabut dulu deh. Cabut dulu. Yang pertama bersyukur ya, alhamdulillah bisa sukses ya, dari yang dulu jatuh akhirnya kita coba build lagi dengan part yang ada. Jadi itu sebenarnya itu part ini nggak yang maksudnya gimana ya, ada beberapa part, jadi itu saya ada part yang nggak terpakai juga teman ceritanya. Jadi kayak motor ini ada, jadi yang dibeli itu nggak harus semua, jadi ada beberapa yang ada, jadi saya manfaatkan kayak gitu. Jadi ya seperti inilah. Nah, semoga bermanfaat, walaupun ya seperti itu view-nya, tapi bagi saya itu tidak hanya sekedar view, tapi pengalaman, tantangan gimana caranya kita jatuh terus bangkit lagi. Dan nggak langsung lari sih, tadi pelan-pelan, yang penting kita safety dulu. Saya pernah merasakan. Wah, rasanya tuh, tadinya jatuh, sekarang kita bisa alhamdulillah selamat. Oke, mungkin gitu dulu teman-teman. Terima kasih udah nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.